di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin mengupdate ataupun menginformasikan tentang bantuan subsidi upah, khususnya untuk peserta ataupun karyawan yang masih terdapat kesalahan ataupun masih terdapat data yang tidak valid berdasarkan nomor rekening ya. Jadi masih banyak dari sahabat pekerja yang belum menerima pencairan BLT dari pemerintah dikarenakan bermasalah dengan nomor data kepesertaannya maupun nomor rekening yang terdaftar. Oke, saya ingin berbagi info saja, sharing info. Kebetulan ini pengalaman saya sebagai PIC HRD. Jadi intinya pada hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2020, saya menerima email dari pembina BPJS Ketenagakerjaan perihal nama peserta ataupun karyawan yang belum berhasil dilakukan proses transfer bantuan langsung tunai tersebut. Dikarenakan permasalahannya ada dua, yaitu data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan belum valid dengan data saat ini. Terus yang kedua yaitu adanya perbedaan nama pada nomor rekening. Nah, jadi pembina BPJS Ketenagakerjaan meng-email kepada saya tentang nama-nama yang belum berhasil dilakukan proses transfer bantuan langsung tunai ini. Nah, sudah saya print ya sahabat pekerja, sudah saya print email dari pembina. Jadi di sini intinya ada dua karyawan. Kebetulan pembina BPJS Ketenagakerjaan menginformasikan hanya dua karyawan, yaitu karyawan yang nonaktif, terusnya nicknya tidak valid, terusnya juga nomor telepon belum terdata. Terus yang kedua, perbedaan nama antara nama di kartu BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda dengan nama rekening yang didaftarkan. Karena alasannya nama ini, kalau nama yang di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan nama di Adminduk ataupun di Disdukcapil. Sedangkan di nama di nomor rekening ini disingkat. Jadi namanya panjang banget, terus disingkat depannya, itu mengakibatkan belum berhasil transfer karena adanya perbedaan nama tersebut. Nah, jadi di surat dari pembina BPJS Ketenagakerjaan menginformasikan tentang perbaikan data dan nomor rekening tenaga kerja calon penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terusnya di sini terdapat nomor rekening yang gagal transfer disebabkan oleh rekening tutup, rekening pasif, dan rekening dibekukan. Terus data lain yang masih memerlukan proses validasi, verifikasi, dan perbaikan data oleh perusahaan selaku pemberi kerja dengan kriteria sebagai berikut. Jadi NIK tidak valid. Yang kedua, ketidaksamaan nama tenaga kerja di KTP dengan di nomor rekening. Terusnya nomor rekening double. Terusnya NIK duplikasi atau digunakan oleh lebih dari satu orang. Nomor rekening tidak ditemukan. Terusnya tenaga kerja yang nonaktif di atas bulan Juni 2020 tidak memiliki nomor handphone. Terus keterangan setiap kriteria masalah di atas dijelaskan dalam lampiran. Jadi ada di sini semua ya. Terusnya diminta Bapak Ibu untuk dapat melengkapi data tersebut antara lain dengan memberikan data NIK tenaga kerja yang valid, memastikan nomor rekening tenaga kerja sudah benar bukan milik orang lain untuk mempermudah dapat membuat rekening yang baru. Terus memberikan nomor handphone tenaga kerja. Terusnya perbaikan data tersebut agar diisi dalam file Excel terlampir tanpa merubah format dan susunan kolom.
Terus perbaikan data dikirimkan lagi pada kami selaku pembina melalui email paling lambat tanggal 22 September. Jadi pembina saya ini menginformasikan untuk pengiriman koreksi data ini paling lambat tanggal 22. Tapi tergantung pembina masing-masing PIC HRD tempat Anda bekerja itu paling lambatnya kapan, karena tiap-tiap cabang idealnya itu perlakuannya beda-beda. Oke sahabat pekerja, jadi saya akan membahas satu persatu, yaitu data lain yang masih memerlukan proses validasi, verifikasi, dan perbaikan data oleh perusahaan selaku pemberi kerja dengan kriteria sebagai berikut. Jadi masih diperlukan verifikasi ataupun validasi lebih lanjut untuk yang gagal proses transfer bantuan langsung tunai hingga saat ini. Nah, yang pertama adalah NIK tidak valid. Jadi nomor induk kependudukan itu masih belum sesuai antara yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini. Bisa saja terjadi pada saat pendaftaran dahulu masih menggunakan KTP lama dan belum menggunakan iKTP. Jadi untuk yang iKTP sekarang belum dilakukan update, makanya terjadi ketidaksesuaian data ataupun nomor induk kependudukan. Bisa juga pada saat HRD mendaftarkan peserta ke BPJS Ketenagakerjaan masih input manual, jadi ada salah penulisan pada saat entry nomor induk kependudukan. Terus yang kedua, ketidaksamaan nama tenaga kerja di KTP dengan di nomor rekening. Jadi apabila masih ada nama yang belum sesuai antara KTP, antara BPJS di kartu BPJS Ketenagakerjaan dan di nomor rekening, itu harus dilakukan koreksi, dan idealnya harus sama dengan nama yang tertera di KTP ataupun di kartu keluarga, karena kartu keluarga adalah induk dari data, jadi harus sesuai. Nah, buat sahabat pekerja yang masih belum sesuai namanya antara yang terdaftar yang ada di kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nama di rekening, koordinasikan dengan HRD untuk dilakukan koreksi. Terusnya nomor rekening double. Nah, ada juga HRD dalam mendaftarkan nomor rekening pesertanya itu menggunakan satu nomor rekening untuk seluruh peserta karyawan. Itu salah. Harusnya satu peserta satu nomor rekening, yaitu rekening atas nama pribadi, atau atas nama sendiri, dan tidak bisa diwakilkan dengan atas nama orang lain. Jadi buat HRD yang melakukan pendaftaran nomor rekening menggunakan nomor rekening payroll perusahaan itu salah. Harusnya nomor rekening dari masing-masing karyawan. Oke, terusnya nomor induk kependudukan duplikasi digunakan oleh lebih dari satu orang. Nah, bisa jadi adanya nomor NIK double antara peserta dengan peserta yang lain, nomor induk kependudukannya itu double. Ini dikembalikan lagi oleh pembina BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan koreksi, dan peserta juga harus aktif untuk meminta nomor induk kependudukannya yang asli ataupun yang sesuai yang terdaftar di Disdukcapil itu seperti apa. Oke, terus nomor rekening tidak ditemukan, jadi nomor rekeningnya ini tidak valid. Bisa saja HRD pada saat melakukan pendaftaran nomor rekening salah memasukkan angka, jadinya nomor rekening tidak ditemukan alias nomor rekening tidak valid. Terusnya tenaga kerja yang nonaktif di atas bulan Juni tidak memiliki nomor handphone. Nah, untuk karyawan nonaktif yang mulai per Juli 2020 dan nomor handphonenya belum terdaftar ataupun belum tertera di sistem BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan akan meminta PIC HRD untuk melengkapi nomor telepon tersebut. Kenapa? Karena untuk yang karyawan nonaktif per Juli 2020 itu idealnya akan dikirimi SMS yang berupa link untuk mendaftarkan nomor rekeningnya peserta itu sendiri. Jadi pastikan PIC HRD mengisi nomor handphonenya itu dengan benar dan sesuai. Oke sahabat pekerja, jadi demikian yang bisa saya informasikan, semoga bermanfaat. Jadi untuk yang sampai dengan saat ini belum dilakukan proses transfer ataupun belum juga ditransfer, itu kemungkinan besar ada kesalahan di data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
maupun nomor rekeningnya itu bermasalah karena belum sesuai dengan data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Saran saya, nggak ada salahnya sahabat pekerja untuk berkoordinasi dengan HRD masing-masing untuk menanyakan apakah ada pengembalian data untuk dilakukan perbaikan data ataupun koreksi dari BPJS Ketenagakerjaan, atau nggak ada salahnya untuk antisipasi apabila ditemukan dari sahabat pekerja masih belum sesuai, baik itu nama, baik itu nomor induk kependudukan, baik itu tanggal lahir, baik itu alamat. Nggak ada salahnya untuk lakukan koreksi ke HRD masing-masing, karena alangkah baiknya kita antisipasi di awal daripada terlambat di belakang. Oke sahabat pekerja, demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.